Setelah lihat semua pelajaran tentang senyawa turunan alkana, nah kita rekap lagi semua ya, kita review. Nah ini adalah ringkasannya, nanti semua dikasih, udah ada filenya. Kita akan latihan beberapa soal ya. Nah ini di bagian atas, di tabel ini itu ada nama-nama homolog turunan alkana, dari alkohol sampai alkil alkanoat ya, sampai yang terakhir. Gugus fungsinya udah ada, rumus umumnya udah ada, tata namanya, formatnya udah ada, tata nama baik tata nama IUPAC maupun tata nama trivialnya. Nah di bagian bawahnya ini ada contoh latihan soalnya. Saya akan zoom sedikit ya supaya kelihatan lebih jelas. Kita akan kerjakan satu-satu. Nah kita mulai dulu dari senyawa yang paling kiri ini ya. Tujuan pertama belajar senyawa turunan alkana adalah kita harus bisa mengidentifikasi senyawa kita ini homolog apa atau kelompok apa. Nah yang pertama, ini kelihatan kan ya, senyawa ini adalah kelompok alkanol atau alkohol. Gugus fungsinya gugus OH. Nah kita akan memberi nama senyawa ini. Untuk penamaan IUPAC seperti biasa, kita harus mencari dulu rantai utama. Rantai utamanya punya 4 atom karbon di sini. Gugus fungsinya ada di nomor 1. Tidak ada alkil di sini ya, tidak ada cabang. Jadi nama senyawa ini adalah senyawa 1-butanol. Nah, nama trivialnya apa? Kalau kita memberi nama trivial, kita harus melihat semua yang di belakang OH itu sebagai satu kesatuan alkil. Format penamaannya alkil alkohol. Nah, alkil dengan jumlah atom karbon 4 tanpa berbelok seperti itu kita sebutnya alkil butil atau normal butil boleh. Jadi nama trivialnya adalah butil alkohol. Nah, kita gerak ke bawah dulu ya, ke senyawa yang masih sama-sama kelompok alkohol. Ini nomor 2. Di senyawa ini kita cari dulu rantai utamanya. Rantai utamanya itu seperti itu. Rantai karbon terpanjang, tidak terputus, dilalui gugus fungsi. Gugus fungsinya ada di nomor 2. Sengaja diberi nomor dari bawah supaya gugus OH dapat nomor lebih kecil. Jadi nama senyawa ini adalah 2-butanol. Tidak ada cabang di situ ya. Jadi hanya ada gugus fungsi aja di nomor 2. Nah, nama trivialnya gimana? Kita lihat alkil di belakang gugus fungsi itu sebagai satu kesatuan alkil. Di sini kita punya alkil dengan 4 atom karbon. Atom karbon yang terikat ke gugus fungsi memiliki 2 tetangga. Ini tetangga ke satunya, ini tetangga keduanya. Jadi atom karbon yang mengikat gugus fungsi itu adalah atom karbon sekunder. Nah, jadi nama alkil ini adalah sekunder butil. Jadi nama trivial senyawa ini adalah sekunder butil alkohol. Kita lanjutkan ke yang bawah. Kita kasih nomor dulu. Rantai utama paling panjangnya begini. Di nomor 2 ada cabang tuh. Cabangnya jumlah atom karbon 1. Jadi di nomor 2 itu ada metil. Gugus fungsinya ada di nomor 1. Rantai utamanya 3 atom karbon. Jadi seperti itu, namanya 2-metil 1-propanol. Nah, nama trivialnya gimana? Kita lihat ini sebagai satu kesatuan alkil. Jumlah atom karbonnya 4 dan ujungnya seperti ekor. Ini adalah bentuk alkil isobutil. Jadi nama senyawa ini adalah isobutil alkohol. Oke, kita lihat contoh yang keempat. Untuk senyawa alkohol, kita cari dulu rantai utamanya. Sepanjang-panjangnya tetap cuma 3 ya. Di nomor 2-nya ada metil. Ini metilnya maksudnya. Di nomor 2 juga terikat gugus fungsi. Rantai utamanya 3. Jadi nama senyawa ini adalah 2-metil 2-propanol. Nama trivialnya gimana? Kita lihat atom karbon yang terikat ke gugus fungsi itu memiliki 3 tetangga karbon. Atom karbon yang terikat ke gugus fungsi OH itu adalah atom karbon tersier. Jadi nama alkilnya adalah tersier butil. Karena jumlah atom karbon totalnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi itu adalah tersier butil. Jadi nama senyawanya, nama trivialnya adalah tersier butil alkohol. Kita lanjutkan ke
kolom sebelahnya. Nah, ini terlihat senyawa-senyawa yang ada di sini itu adalah senyawa eter atau alkoksi alkana. Kita cari dulu rantai terpanjangnya. Tentu harus dilewati gugus fungsi. Gugus fungsinya ini. Nah, yang kita sebut duluan adalah gugus fungsi dan alkil yang terikat ke situ. Itu akan menjadi alkoksi. Di situ atom karbonnya 1, ada oksigen, jadi metil oksigen atau digabungkan menjadi metoksi. Rantai utamanya 3. Nah, metoksinya ini ada di nomor 1, jadi namanya 1 metoksi propana. Nama trivialnya mudah, kita tinggal menyebutkan alkil pendek, diikuti alkil yang lebih panjang, lalu diakhiri dengan kata eter. Jadi namanya metil propil eter. Alkil yang di kiri C-nya 1, alkil yang di kanan C-nya 3. Nomor berikutnya kita cari dulu rantai utama yang dilewati gugus fungsi O. Gugus fungsi O-nya harus dapat nomor paling kecil. Kemudian kita sebutkan dulu gugus alkoksinya, alkil oksigennya ada di nomor 2. Alkilnya 1 atom karbon. Jadi namanya 2 metoksi, itu bergabung dengan oksigen ya. Rantai utamanya 3, propana. Nama trivialnya kita sebut alkil pendek dulu. Alkil pendeknya 1 atom karbon, jadi namanya metil. Alkil panjangnya 3 atom karbon, tapi tidak lurus, di situ berbelok ya. Jadi itu adalah alkil isopropil. Jadi namanya metil isopropil eter. Kita lanjutkan yang bawahnya. Di sini ada eter juga gugus fungsinya. Alkil di kiri dan di kanannya sama. Jadi kalau gitu kita tinggal menyebutkan aja ya, salah satunya jadi rantai utama, yang satunya lagi jadi alkoksi. Alkoksinya 2 atom karbon, jadi kita sebutnya etoksi etana. Karena tidak ada 2 etoksi etana atau kemungkinan dengan nomor lain, jadi kita tidak perlu menyebutkan 1 etoksi etana. Cukup etoksi etana saja. Nama trivialnya ini di kiri dan di kanan gugus fungsi ada 2 alkil yang simetris sama-sama etil, jadi kita gabungkan namanya jadi dietil eter. Contoh yang keempat, di sini ada senyawa eter. Jumlah atom karbonnya 2, 1 jadi kita anggap gugus fungsi. 1 kita anggap rantai utama, yang satu laginya kita anggap gugus alkoksi. Jadi namanya adalah metoksi metana. Nama trivialnya gimana? Nah, ini ada 2 alkil dengan jumlah atom karbon yang sama. Jadi kita gabungkan namanya jadi dimetil eter. Kita lanjut kelompok yang ketiga. Ini kita membahas kelompok aldehida atau alkanal. Kalau alkanal, gugus fungsi itu pasti menjadi nomor 1. Nah, di sini tidak ada cabang. Kita akan beri nama senyawanya, jadi namanya adalah butanal. Nama trivialnya ini sesuai dengan urutan yang ada di sini. Nah, ini nama trivial untuk aldehida jumlah atom karbon 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita cukup pelajari sampai 5 aja ya. Jadi nama senyawa ini adalah butiraldehida. Yang kedua, di sini kita cari dulu rantai utamanya. Ternyata ada alkil nih di nomor 2. Alkilnya metil. Gugus fungsinya alkanal, rantai utamanya 3, jadi namanya propanal. Nama trivialnya bagaimana? Ingat penomeran itu kita mulai dengan penomeran alfa beta gamma ya. Nah, ini C nomor 2 itu disebutnya C alfa. Jadi angka 2-nya kita ganti alfa. Nama trivialnya jadi alfa metil. Nah, propanal nama trivialnya itu adalah propion aldehida. Oke, yang ketiga.
ini ada senyawa aldehida dengan hanya satu atom karbon. Sekaligus dia sebagai gugus fungsinya. Nah, jadi namanya adalah metanal atau nama trivialnya formaldehida. Nama lainnya formalin. Nah, ini formalin yang memang seringkali dimanfaatkan untuk pengawet preparat di lab dan seterusnya. Berikutnya ini ada suatu senyawa aldehida, gugus fungsinya selalu jadi nomor 1. Di sini rantai utamanya 3 dan ada 2 cabang. Cabangnya dua-duanya ada di nomor 2 dan dua-duanya adalah metil. Jadi kita gabung 2,2 dimetil, rantai utamanya 3 jadi propanal. Nama trivialnya gimana? Nah, kita harus mengganti sistem penomoran, harus pakai sistem penomoran alfa beta gamma. Jadi nama senyawa ini adalah alfa, alfa dimetil. Di posisi alfa ada gugus metil. Rantai utamanya 3, propanal. Nama trivialnya adalah propion aldehida. Oke, kita lanjut ke kelompok keton atau alkanon. Nah, kalau nama alkanon atau keton itu sebenarnya mirip dengan penamaan alkohol ya. Kita cari dulu rantai utama, gugus fungsi harus dapat nomor lebih kecil. Kalau ada cabang, cabangnya disebut duluan. Kebetulan di sini nggak ada cabang, jadi namanya adalah butanon aja. Nah, kita nggak perlu menyebut 2 butanon karena tidak akan pernah ada 1 butanon, 3 butanon gitu ya, apalagi 4 butanon. Jadi cukup begini aja. Nama trivialnya mirip kayak ether. Sebut dulu alkil yang pendek, kemudian alkil yang panjang, terakhirnya diberi kata keton. Jadi namanya adalah metil, etil, keton. Berikutnya ini ada keton juga. Lihat ya ada gugus fungsi karbonilnya di tengah-tengah. Rantai utamanya 3. Jadi namanya adalah propanon. Perlu nggak sih kita sebut 2 propanon? Mengingat tidak akan ada 1 propanon ataupun 3 propanon, nama seperti ini aja udah cukup. Nama trivialnya sebut alkil pendek, alkil panjang, kemudian diakhiri kata keton. Ini kebetulan alkilnya sama-sama metil. Jadi namanya dimetil keton. Nah, ini nama lain senyawa ini adalah aseton, yang suka dipakai sebagai pelarut nonpolar ya. Berikutnya kita cari dulu rantai utama. Utamakan gugus fungsi dapat nomor lebih kecil. Jadi di sini kita memberi nomor mulai dari kiri ya. Jadi gugus fungsi dapat nomor 2, nggak apa-apa. Metilnya dapat nomor 3. Tapi metil disebut duluan, jadi namanya 3 metil, 2 butanon. Sebenarnya nggak usah disebut 2 butanon juga cukup ya. Pasti butanon itu gugus fungsinya di nomor 2. Nama trivialnya alkil pendek, alkil panjang, keton. Alkil pendeknya metil, alkil panjangnya yang lebih panjang di situ 3 atom karbon dan berbelok, itu adalah isopropil. Diakhiri kata keton. Berikutnya, nah ini kita dapat senyawa keton juga. Usahakan gugus fungsi dapat nomor lebih kecil. Gugus fungsinya ada di nomor 2, jadi penomoran dimulai dari kanan. Di nomor 3 ada cabangnya 1 atom karbon, metil ini. Jadi namanya 3 metil, 2 pentanon. Nama trivialnya gimana? Alkil pendeknya metil, alkil panjangnya sekunder butil. Jadi namanya metil, sekunder butil, keton. Nah, kalau lupa, ini kenapa sih namanya sekunder butil? Kita lihat atom karbon yang terikat ke gugus fungsi. Nah, atom karbon yang terikat ke gugus fungsi ini memiliki 2 tetangga karbon yang lain. Itu adalah atom karbon sekunder. Jadi nama alkilnya adalah sekunder butil. Nah, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Ini adalah kelompok asam alkanoat atau asam karboksilat. Kita beri nomor dulu. Asam karboksilat mirip seperti alkanal. Jadi gugus fungsi pasti nomor 1.
gugus fungsinya COOH. Jadi namanya adalah asam butanoat karena jumlah atom karbonnya 4. Nama trivialnya ini menyesuaikan dengan nama aldehidanya. Butanoat menjadi butirat. Kalau dalam aldehida kan butiraldehida ya. Kalau di sini jadi asam butirat. Berikutnya kita cari dulu rantai utamanya. Rantai utamanya 3. Di nomor 2 ada cabang metil. Oh, ini asamnya. Sorry, di kata depannya harus ada kata asam. Gugus fungsinya COOH. Jadi asam 2 metil propanoat. Nama trivialnya gimana? Mirip seperti aldehida. Kita pakai sistem penomoran alfa beta. Di posisi alfa itu ada gugus metil, jadi namanya asam alfa metil. Propanoatnya ini kita ganti jadi propionat. Berikutnya ini ada senyawa asam karboksilat, ada gugus COOH-nya, jumlah atom karbonnya hanya 1. Jadi namanya adalah asam metanoat. Nama trivialnya gimana? Sesuaikan dengan nama aldehidanya. Kalau C-nya 1 aldehida namanya kan formaldehida. Kalau di sini namanya adalah asam format. Kadang-kadang ada juga yang menyebutnya asam formiat, sama aja. Next, kita punya senyawa dengan gugus asam karboksilat, jumlah atom karbonnya 2, tidak ada cabang. Jadi nama IUPAC-nya adalah asam etanoat. Nama trivialnya hanya tinggal mengganti kata etanoatnya, kita ganti dengan kata asetat. Sering lihat pasti ya asam cuka, asam asetat, CH3COOH. Oke, grup yang terakhir ini adalah grup alkil karboksilat atau alkil alkanoat. Gugus fungsinya, itu adalah gugus fungsi ini. Disebut juga senyawa ester ini. Senyawa yang berbau khas, suka dipakai sebagai essence buah, essence bunga-bungaan atau tumbuhan gitu ya. Nah, biasanya kita mengidentifikasi gugus yang menempel dengan oksigen itu sebagai alkil. Alkilnya adalah metil. Nah, sisanya itu kita sebut gugus atau kelompok alkanoatnya. C-nya 3, jadi namanya propanoat. Nama trivialnya hanya tinggal mengganti kata kedua. Jadi metil, nah propanoat, nama trivialnya adalah propionat. Oke, lanjut. Kita punya gugus alkil alkanoat lagi yang disebut alkil yang terikat ke atom oksigen, alkil C-nya 2, jadi kita sebut etil. Gugus alkanoatnya itu 2 atom karbon, jadi namanya etanoat. Nama trivial tinggal mengganti kata kedua, jadi etil asetat. Berikutnya kita lihat, ini adalah alkil alkanoat juga, gugus fungsinya ini. Yang disebut alkil itu yang terikat ke atom oksigen, jumlah atom karbonnya 3. 3-nya ini nggak pakai belok-belok, jadi kita sebutnya propil. Nah, yang di belakangnya itu cuma 1 atom karbon, jadi kita sebutnya propil metanoat. Nama trivialnya hanya mengganti kata metanoatnya aja dengan kata format. Lihat lagi yang ini, kelihatan gugus fungsi alkil alkanoat. Yang terhubung ke atom O kita sebut alkil, alkilnya C-nya 3 dan berbelok itu adalah alkil isopropil. Alkanoatnya 1 atom karbon, jadi namanya isopropil metanoat. Nama trivialnya mengganti kata metanoat saja dengan kata format. Jadi nama trivialnya isopropil format atau formiat boleh juga. Oke, cukup dulu sampai sini. Ini review dari tata nama ke-6 kelompok senyawa turunan alkana.